Beliau mengatakan, ya, min ijabiyati faksi ilmi sulalat al-dzukuriyah, termasuk nilai-nilai positif dari ilmu DNA adalah kashfu ba'dil mudda'in linasabi alil baiti zuran wa buhtana. Adalah untuk menyingkap sebagian orang-orang yang mengklaim sebagai memiliki nasab bersambung kepada ahlul bait secara dusta dan secara menipu, saudara. Bukan menahan emosi, saya memang tertawa bahagia, saudara. Gitu, Kang Muhammad S ya. Contohnya apa? Haitsu zaharat nataiju li ba'dihim ala sulalatin farisiyah wa qauqaziyah. Sekiranya hasil-hasil DNA-nya itu munculnya adalah keturunan haplogrup G atau keturunan Kaukasia, saudara. Itu satu. Kemudian yang kedua, mengkonon. Terus nih, ini seru, semakin kesini makin seru ini. Subhanallah. Gak usah emosi, kalau emosi wudhu kan kata Rasul gitu kan. Kalau kita lagi emosi wudhu gitu kan. Kalau saya kan emosian gitu kan, seperti yang dikatakan oleh Kang Muhammad S gitu kan. Ya ini namanya juga belajar, belajar baca, belajar kritik gitu. Jadi semuanya itu perlu pembelajaran Kang Muhammad S ya. Subhanallah, belajar biar saya itu nggak emosian kan gitu. Lanjut, oke. Masya Allah katanya. Nah, iya, ini kata Ismail Khalil ini. Haula isadatuna. Mereka itu adalah tuan-tuan kami. Tuan ya, sadatuna adalah tuan-tuan kami. Wasyuyukhuna, guru-guru kami. Ragma unu fil haqidin. Ya meskipun banyak orang yang dengki kepada mereka, banyak yang iri kepada Balawi gitu. Wahal araftum haula isada al-Balawi sayyidi. Nah, terus apakah kamu itu kenal dengan para Balawi itu wahai tuanku? Terus dijawab ini oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi, wahal yakhfal qamar. Apakah qamar, apakah rembulan itu akan samar gitu. Humud du'at, mereka adalah para pendai. Mana tadi? Alladzina syarraku wa gharrabu. Mereka adalah pendai yang ke timur ke barat. Gitu. Terus ditanya lagi nih. Oke, ditanya lagi nih sama Ibrahim siapa? Ismail Khalili. Hal anta Syekh Khalil bin Ibrahim nafsu awil mas'ul an sabhatihi? Apakah engkau ini benar-benar Syekh Khalil bin Ibrahim atau memang admin untuk apa namanya tadi fanspage atau Facebook yang bernamakan Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi, saudara? Nah, ya, saya sendiri Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi Az-Zabidi, penulis kitab Al-Muqaddimat fi Ilmi Al-Ansab, fi Ilmi Nasab. Nah, oke. Terus na'am, jazakumullah khair ya Sayyidi ala hadal jawab syafiyah. Terima kasih wahai tuan. Atas jawaban yang cukup ini. Ainda nafi Indonesia, karena di Indonesia ini dojah kabiro, terdapat apa namanya? Polemik yang begitu besar. Bisa babi hada ta'an bihaula isadah, dengan sebab pembatalan nasab kepada Balawi min qibali rajulin yadda'i annahu yafhamu ilmal ansab. Dari sisi seorang laki-laki yang dia mengklaim bahwa dia memahami ilmu nasab. Dan saya wanastadzinu minkum an nansyura jawabakum hadza li jami'il ikhwani wal ashab. Dan saya meminta izin kepadamu untuk memviralkan jawabanmu ke semua saudara dan teman-teman. Nah, lalu dijawab nih oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi, arbaun fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 hal di kalangan umatku yang termasuk tradisi-tradisi jahiliyah. Apa itu? Minha at-ta'nu fil ansab. Di antaranya adalah membatalkan nasab. Ai at-ta'an biduni ilm. Maksudnya adalah membatalkan nasab tanpa ada ilmu. Lalu ketika misalkan Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani yang menggunakan begitu banyak kitab, begitu banyak manuskrip, dibantu dengan DNA, apakah itu bukan ilmu gitu ya? Subhanallah, saudara. Makanya saya nggak tahu ini. Jangan sampai saya ini ya, Kang A. Ratmaja ini, mengatakan, atau saya nanti akan mentertawakan antara sikap yang dimiliki oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi dengan kitab yang ditulis oleh beliau sendiri. Beliau menjelaskan mengenai khotun nasabah. Beliau menjelaskan tentang asyuhrah wal istifadah. Beliau membahas tentang belum lagi DNA itu. Khotun nasabah dan asyuhrah wal istifadah, dan ditambah lagi dengan al-bahthul ilmi, gitu tuh. Dengan al-bahthul al-ilmi. Lalu kemudian
Bagaimana dengan DNA-nya? Berarti apa? Berarti bisa kita simpulkan dalam kesempatan kali ini, wahai teman-teman, saudara-saudara, sahabat-sahabat, bahwa antara Syekh Khalil Ibrahim Ad-Dulaimi, antara kitabnya beliau dan beliau sendiri, antara kaidah dalam ilmu nasab, begitu juga dengan pengaplikasiannya dalam ilmu nasab, khususnya mengenai Balawi, itu tidak sinkron. Karena saya merasa bahwa beliau ini tidak meneliti. Padahal beliau sendiri mengatakan bahwa seorang peneliti itu merupakan pilar utama dalam ilmu nasab. Sementara beliau tidak menggunakan itu. Nah, ini kan blunder, saudara. Nah, ini kan blunder. Gimana ini? Sama seperti yang dilakukan oleh siapa? Oleh Syekh Mahdi Ar-Rajai, saudara. Subhanallah, saudara. Kuburan bin Yahya itu sudah saya bahas itu tadi malam itu. Terus saya upload tadi sore. Ya, subhanallah, saudara. Panas nih soalnya kalau susu tidak panas nggak enak itu Kang Muhammad S. Dan perlu diingat bahwa susu ini bukan turun dari langit. Ya, bukan turun dari langit, tetapi turunnya dari teko, saudara, termos, dari termos ya. Turunnya dari termos, bukan dari langit, saudara. Subhanallah, saudara. Bentar, saya minum dulu ya. Tenang. Masih ada bahan, tenang. Marganya Fakih Muqaddam. Apa marganya ya? Marganya apa ya? Nggak tahu saya. Karena untuk di keluarga Balawi, pongkolnya itu ada dua. Yang pertama itu Amul Fakih, yang kedua ya Fakih Muqaddam. Gitu, saudara. Nah, coba kita ulas ya. Satu tulisan yang ditulis sendiri oleh, nggak tahu yang nulisnya siapa, tetapi ada di Facebooknya gitu kan, Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi. Sebentar. Nah, sambil merokok. Allah, saudara, kita ini nggak merasa telah dijajah jiwa kita oleh apa ini? Oleh mana tadi? Oleh agama, betul. Agama yang kayak gimana dulu tapi Kang ya? Subhanallah, Kang Muhammad S. Hatur nuhun. Syukran jazilan. Allah, terima kasih. Barakallahu fikum wa fina ajma'in. Saya belum dapat infonya itu Kang Edison ya. Kang Edies 11 Basu Masail yang dilakukan oleh Jatman itu saya belum dapat informasinya. Nanti coba saya gali lah. Mudah-mudahan dapat informasinya ya hasilnya. Ini ada satu statement yang beliau tuliskan di tanggal 17 April 2020 atau 4 tahun yang lalu, saudara. Siap-siap ente kejang-kejang, Gus Rumel temukan manuskrip itu udah lama itu kayaknya itu. Dan paling juga itu sanadnya bin Jadid. Sanadnya bin Jadid ya, bukan Fakih Muqaddam. Kalau bin Jadid itu Ali bin Muhammad bin Jadid itu tokoh historis dan ulama, nama beliau dicatat oleh para sejarawan. Nah, kalau Fakih Muqaddam yang sezaman dengan beliau nggak ada. Bin Handal itu adalah satu keluarga yang diisbat oleh Said Mahdi Ar-Rajai pada tahun 2000. Nah, kemudian pada tahun 2016 ternyata salah Said Mahdi Ar-Rajai dalam mengisbatkan nasab. Saya sangat jelas keilmuannya, Masya Allah, saudara Kang Zain Ahmad ya. Saya bukan ahli nasab. Saya hanya penikmat saja, saudara ya. Allah, saudara, santai saja, jangan panas-panas. Kalau panas tuh ya, kalau lagi marah-marah tuh wudu dulu. Kalau masih marah, masih emosi gitu. Dan sudah wudu tapi masih marah juga, udah mandi. Kalau udah mandi tapi masih panas juga, masih emosi juga, masih marah juga, udah nyebur aja ke kali atau nyebur aja ke got itu ya. Ente yang bikin panas. Enggak, saya ini bawa ketawa. Kalau ketawa itu dingin. Ya, Kang Muhammad S. Subhanallah. Ya. Aduh, Masya Allah. Saya nggak tahu Kang Andriko Saputra ya, saya nggak tahu. Mandi junub biar nggak marah-marah. Nah, barangkali kurang jatah tuh, Kang Adam Bimantoro ya. Subhanallah. Jangan sok kalem, panik kan ente. Enggak, kalau panik itu nggak boleh. Jadi harus tenang, kalem, ya, sabar gitu, saudara. Ya, lanjut. Jadi ada satu statement yang disampaikan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi. Nah, paling kayak gitu doang saya mah, Kang Muhammad S ya. Jadi udah nggak bentak lagi saya mah ya. Nggak emosi lagi, Kang Muhammad S. Nah, tenang kok, nggak mau kangen. Ini ada satu pesan lah ya, yang disampaikan oleh Syekh Khalil ini. Ila kutabin wa mu'arrikhi al-ansabil afadil, kepada para penulis dan kepada para sejarawan nasab yang mulia. Pesan beliau ini,
ihtamu bi'amidatin nasabil qaribah. Apa ihtimam itu? Perhatikan atau dalami amudun nasab atau silsilah nasab yang dekat. Kalau silsilah nasab yang dekat itu perdalam, kaji, telusuri, pahami, gitu. Murid mendebat guru, contoh ilmu tidak barokah. Salah, Kang Saleh. Saleh Hindat, salah. Karena apa? Karena apa namanya Syekh Syamsuddin As-Sakhawi yang merupakan murid dari Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Haytami itu mendebat gurunya, tetapi apa? Mendebatnya dengan adab, dengan sopan. Dan perdebatan dalam keilmuan itu biasa. Jadi ketika Anda ini tidak biasa menyaksikan perdebatan dalam ilmu, maka ini Anda orang luar biasa berarti, saudara. Ya, subhanallah. Pertanggungjawabannya kepada Allah, nggak takut Gus. Enggak. Karena apa? Karena saya berbicara data. Dan insya Allah itu yang saya yakini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus takut? Ya, Kang Yesus in Muslim, subhanallah. Mungkin pakai akun Yesus coba, Masya Allah. Lanjut. Kata Syekh Khalil bin Ibrahim ini, udah pelajari, telusuri nasab-nasab yang dekat. Kemudian apa? Wada'u a'midatan nasab al-ba'idah litahqiq. Tetapi kalau silsilah nasab yang jauh, itu tinggalkan saja untuk diteliti, jangan diteliti, jangan. Terus ayo ya baik, ente pahami dulu, jangan kritik orang lain. Ilmu belum seberapa juga ente Gus. Betul. Nah, makanya saya di sini berusaha untuk memahami dan berusaha untuk kritik. Karena setelah paham itu biasanya kritis, Kang Muhammad S ya. Subhanallah. Lanjut ya, lanjut. Murid yang beradab. Uktub katanya, tulislah a'midatal furu' waman huwa al-jaddul jami' alladhi yajma'uhum. Tulislah ya furu' cabang-cabang nih. Cabang-cabang ditulis nih. Memet, momot, mimit, mumut, mimot, mamot gitu. Furu'. Nah, terus leluhur bersamanya siapa nih? Pakai muqaddam gitu misalkan. Ya pakai muqaddam. Gitu. Oke? Wa ma dakila an intisabihim. Nah, terus lihat nih bagaimana penisbatan si anak kepada bapak, kepada kakek, kepada buyut, kepada cangkah, kepada wareng dan seterusnya. Fa'aghlabul asyairil iraqiyah al-haliyah ibaratun an tahalufat. Kenapa? Mayoritas keluarga-keluarga yang ada di Irak sekarang itu adalah ungkapan dari tahaluf. Apa tahaluf? Apa namanya? Semacam persahabatan ya. Qad la yajma'uha nasabun wahid, yang terkadang tidak dikumpulkan oleh satu nasab. Li'anna al-ashira awil qabilah al-yawm manzumatun ijtimaiyatun takafuliyatun tanasuriyatun. Karena satu keluarga atau satu kabilah pada hari ini itu merupakan gabungan ijtimaiyah. Apa ijtimaiyah itu? Kemasyarakatan, takafuliyah yang saling membantu, tanasuriyah sama. Pemasalan. Oke. Nah, itu contohnya. Kemudian amal iktisar anil bahthil muqtadab li usulil ansyairil haliyah bisyaklin mubassat. Adapun mencukupkan diri untuk meneliti, mengambil misalkan leluhur-leluhur di masa-masa terdahulu atau leluhur-leluhur orang-orang yang sekarang ini dengan cara yang di mubassat atau yang berupa prosa, itu akan sayuqiuna fil mutasyabihat, maka akan menjatuhkan kepada kita dalam perkara-perkara yang mutasyabih, itu perkara-perkara yang samar, yang tidak jelas. Oke, lanjut. Wa ma'asaraha, dan betapa banyak itu tasyabuh itu. Jadi contoh dari mutasyabihat itu adalah leluhurnya Ali bin Abu Bakar As-Sakran namanya Ubaid. Kemudian leluhurnya Ali bin Muhammad bin Jadid namanya Abdullah. Nah, itu mutasyabihat karena antara Ubaid dengan Abdullah beda orang. Kalau misalkan Kang Muhammad S ini namanya adalah Muhammad S Abdullah atau Muhammad S Ubaid. Nah, kemudian ada orang lain yang namanya itu Muhammad S Abdullah, maka nggak sama. Ya, antara Ubaid dengan Ubaidillah dengan apalagi Abdullah itu beda-beda. Nanti aja. Beda. Ya, antara Ubaid dengan Ubaidillah dengan Abdullah itu ya beda lah. Nggak bisa disamakan, saudara. Ya, S Muhammad S Syihab. Oh ya, Habib berarti ya Kang Muhammad S. Subhanallah. Aduh, hujan susu, bukan hujan susu, saudara. Ini apa ya? Menuangkan susu dari teko ke gelas. Bukan hasil hujan ini susu, bukan. Nih, misalnya saya tuangin nih ya. Nih, ini bukan hujan susu.
ya, tapi nuangin susu dari termos ke gelas, saudara, ya. Bukan hujan susu ini mah. Oke, lanjut. Fakutubul ansabil qadimah, maka kitab-kitab nasab yang terdahulu, saufa lan tabkhal, dia bakalan tidak akan bakhil. Gitu, saufa lan tabkhal, tidak akan bakhil, tidak akan pelit bi'iqaina al-khamsah judum dzatil usulil qadimah. Dia tidak akan pelit untuk memberikan data, yaitu 5 hal judum. Judum itu apa namanya, leluhur yang atas aja itu mah. Datul usulil qadimah, yang memiliki leluhur-leluhur yang lama, yang terdahulu. Terus amin halat, oke, itu yang sangat jauh. Oke, dan seterusnya. Artinya dari sini saja kita bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi, bahwa beliau ini ya hanya hanya berkonsentrasi terhadap nasab-nasab yang dekat. Sementara untuk nasab-nasab yang jauh enggak sama sekali. Gitu. Ini dari statement beliau sendiri yang ditulis dalam akunnya Khalil Ibrahim Ad-Dulaimi pada tanggal 17 April 2024 tahun yang lalu. Berarti yang ditelusuri, diteliti oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi itu adalah nasab-nasab yang dekat, saudara. Nah, terus, ini mungkin poin terakhir ya. Saya ada gerah ini. Udah keringetan saya mah. Ngomong DNA. Wah, harusnya Ismail Khalil itu rada cerdas dikit. Menanyakan DNA, kan katanya baca kitab ini nih, baca kitab ini. Oh, saya nggak ngaku. Saya ngakunya itu saya cucu petani, saudara. Karena bapak saya petani, mbah saya petani, buyut saya petani. Nah, dan itu nggak perlu pengisbatan, saudara. Ya, subhanallah. Dan juga tadi, saya Ismail Khalil ketika menanyakan ya kepada siapa namanya Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi, harusnya juga kan pembaca kitab ini kan. Kalau membaca kitab ini, itu harusnya buka juga ini mengenai DNA. DNA-nya Balawi kemana? Jangan sampai nanti ketika setelah ada tes DNA, DNA Nabi kemana? DNA dia kemana? Gitu. Nih, misalkan as-sulalat G atau haplogrup G nih, misalkan ya. Itu mana tadi tuh? Itu keringetan takut nggak dapat cuan dari proyek tes DNA. Emang kalau daftar DNA ke siapa ya? Saya nggak tahu benar ya. Kang Yesus, Kang Mukibin Yesus. Ke siapa ya? Saya nggak tahu. Keringetan di sini nggak ada kipas angin, saudara. Dan jendelanya lagi ditutup. Nah, oh ya, ini baru kipas angin dinyalakan ya, saudara. Subhanallah. Lanjut. Haplogrup G. Nah, ini dari kitab yang sama nih ya, Muqaddimat fi Ilmil Ansab ini. Haplogrup G itu terbagi menjadi G, ada G1, G2, G3, G4, G5. Dan haplogrup G ini itu tercipta di beberapa daerah-daerah. Contohnya adalah bainal juz'i shimali minas syarqil ausat, bagian Simal Janub. Simal itu utara ya. Utara dari Timur Tengah. Wa manatik Pakistan wa Afghanistan. Dan haplogrup G ini itu dinamakan sebagai haplogrup Al-Qaukaziyah atau haplogrup Kaukasia, saudara. Jelaslah DNA ente kemana, Gus? Jelas kagak? Enggak jelas. Karena saya tidak mengaku-ngaku keturunan siapa. Saya hanya mengaku anak petani, saudara. Lanjut. Oke. Nah, kemudian kembali kepada statement yang disampaikan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi. Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi. Aduh, gimana ini? Jadi hilang tuh kan, saudara. Masalah. Beliau mengatakan, ya, min ijabiyati fahsi ilmi sulalat al-dzukuriyah, termasuk nilai-nilai positif dari ilmu DNA adalah kashfu ba'dil mudda'in linasabi alil baiti zuran wa buhtana. Adalah untuk menyingkap sebagian orang-orang yang mengklaim sebagai memiliki nasab bersambung kepada Ahlul Bait secara dusta dan secara menipu, saudara. Bukan menahan emosi, saya memang tertawa bahagia, saudara. Gitu Kang Muhammad S ya. Contohnya apa? Haitsu dhaharat nataiju li ba'dihim ala sulalatin farisiyah wa qauqaziyah. Sekiranya hasil-hasil DNA-nya itu munculnya adalah keturunan haplogrup G atau keturunan Kaukasia, saudara. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, Inna DNA, sesungguhnya DNA itu adalah
Al-khatmul mu'tamad adalah stempel yang bisa menjadi sandaran utama mustaqbalan di masa depan. Endal mujtama, di sisi masyarakat. Huwal hakam wal fasal. Dia adalah yang memisah pemisah dan juga hakim dalam fidak wal intisabil fardi, dalam mengklaim nasab personal orang-orang, wal jama'i, begitu juga dengan keluarga besar atau satu klan ya, liman jadda idzalika, bagi orang yang mengklaim bahwa nasabnya itu sambung kepada Nabi. Dan juga apa? Wa kadzalika saufa tuaddi ila uzub. Begitu juga dengan adanya DNA ini ya, itu akan membuat atau berefek kepada uzuf, meninggalkan atau tidak terlalu fokus anil bahthi fil wasa'iq, untuk mencari dalam data-data, wal makhtutat at-tarikhiyah, dan juga manuskrip sejarah allati takhtassu bil ansab, yang khusus tentang nasab. Dan juga DNA ini wa yu'awwadu an khatmi syekhi wan nasab. DNA ini juga bisa menggantikan stempel dari seorang syekh yang ahli nasab atau seorang pakar nasab. Kenapa? Lianna ilmal ansab, karena ilmu nasab itu ilmun mangkulun dhanniyun, adalah ilmu yang dikutip, yang bersifat prasangka yang kuat, ya'tamidu ala kutubil ansab, yang bersandar pada kitab-kitab nasab, wa aqwalin nasaba, dan seterusnya. Nah, sementara Fathawratul Hindin Nawawi, sementara revolusi DNA itu merupakan tahawulu ilmil ansabi min ilmin dhonniyin tarjihiyyin rubbama ya'tarihi tazwir. Kalau DNA itu merupakan perpindahan ilmu nasab dari ilmu yang berdasarkan atas catatan kepada ilmu yang logis. Ya, ilmu yang logis ya'tamidu ala nataija daqiqah la tukhti'u bi qudratillahi azza wa jalla, yang detail, yang tidak salah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Saudara. Nah, dari sini sudah jelas, ya kan? Dari sini sudah jelas bahwasannya Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi tidak konsisten dengan kaidah-kaidah yang dituliskan dalam kitabnya sendiri, saudara. Seperti apa yang dilakukan oleh Syekh Mahdi Ar-Rojai. Ya kan berarti ya? Subhanallah. Subhanallah, saudara. Kira-kira kopas atau tidak ilmunya? Ilmu siapa ini? Nanyanya yang jelas. Kopas. Kopas yang siapa yang kopas? Jadi kalau kopas itu misalkan seperti Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran, yang mengutip dari kitab As-Suluk, kemudian disalin ke dalam kitabnya, makanya itu kopas. Ya, saudara, pokoknya semuanya milik Tarim, saudara. Masya Allah. Udutnya ini saya mah, udutnya ini nih. Nah, tuh udutnya tuh. Alhamdulillah, saudara. Minum dulu, biar nggak serat saya mah. Aduh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya berarti itu bukan jalur maternal gitu, Kang Yesus. Coba nih, Ismail Khalili terlihatan keren pas lawan Harry Pras, tapi bila nasabah Alawi husnudon, ya harus husnudon lah. Harus husnudon, karena kalau tidak husnudon itu nanti akan kualat, saudara. Subhanallah, nih apalagi nih, Kang Muhammad S nih, hilang sudah jatah karomah ente setelah kritik nggak jelas. Karomah itu milik Allah, saudara, bukan milik manusia, saudara Kang Muhammad S ya. Masya Allah, ini nggak perlu panjang-panjang ini, karena untuk datanya sudah selesai ya, dan kritik saya kepada Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi itu pun juga sudah selesai. Jadi kan saya teringat dengan satu statement dari para ulama, ungzur maqala wala tangzur man qala. Lihat argumentasi apa yang dia bawa, jangan lihat siapa yang ngomong. Kalau siapa yang ngomong, misalkan satu dunia mengatakan bahwa bahwa saya mikir dulu, ngasih contoh apa kira-kira itu. Mbak Mi'raj misalkan ya. Ada satu dunia orang mengatakan kambing itu Mi'raj ke langit dalam satu hari, satu malam itu 2 kali. Misalkan satu dunia ngomong seperti itu. Percaya atau tidak? Ya tidak, saudara. Kenapa? Jangan lihat siapa yang ngomong. Lihat apa isi omongannya, argumentasinya apa. Misalkan ada hadis yang mengatakan bahwa Mbak itu Mi'raj dalam satu hari, satu malam 2 kali, pagi dan sore misalkan, atau pagi dan malam.
ya, maka kita percaya. Kenapa? Ada dalilnya, hadis misalnya gitulah. Ini misal, ini takut nanti saya dibilang memasukkan hadis gitu kan. Kan biasa netizen itu orangnya kritis-kritis, saudara. Ya, ini perumpamaan. Seperti contoh lain, semua orang mengatakan bumi itu datar. Ternyata setelah ada penelitian bahwa bumi itu bulat. Nah, berarti jangan lihat siapa yang ngomong. Lihat argumentasinya bagaimana, saudara. Maka non saudara, ya. Subhanallah, Kang Zero, ente nggak dapat syafaat. Syafaat itu milik Allah, saudara. Bukan milik mereka, saudara. Subhanallah. Aduh, jadi capek saya mah. Ya, misal kan apa namanya statementnya Ismail Khalili itu dengan mengutip statement yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin ketika ada acara di Banten itu, di acara apa namanya, pelantikan, di acara pelantikan PWI LS Provinsi Banten. Walau afdal muftun, nah itu sudah dijelaskan oleh Kiai Iman. Ketika orang-orang yang banyak berfatwa, misalkan seperti Syekh Ibrahim, Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi, tapi hanya dengan syuhra dan istifadah saja ditolak lah. Nah, makanya kita tunggu nih ke depan nih. Kita tunggu ke depan, pasti dari kalangan Balawi atau yang pro-nya itu akan menunggu fatwa dari ini, Husain Haidar Al-Hashimi. Kita tunggu itu. Pasti mereka akan meminta fatwa dari beliau ini. Ya, meminta dari fatwanya Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi. Itu satu. Nah, kemudian untuk selanjutnya mereka juga akan meminta fatwa kepada Abdurrahman Al-Qaraja, Dr. Abdul Majid bin Majid Al-Qaraja Ar-Rifai. Kita tunggu, ada dua tokoh ini. Ada dua tokoh yang kita tunggu, mungkin akan ditanyai oleh Balawi mengenai nasab mereka. Kita tunggu saja itu. Dan kita lihat bagaimana argumentasi yang akan mereka sampaikan, saudara. Subhanallah, saudara. Nggak ada hujan susu, mas. Soalnya susu ini, itu turunnya bukan dari langit. Bukan dari awan. Jadi tidak, apa namanya, merahnya itu tidak dari langit, diperah gitu, seret gitu. Enggak. Ini mah dari termos, saudara, bukan dari langit, saudara, ya. Saya sudah capek ini tumben ini, saya capek ini, baru sejam ya. Masya Allah, Kang Malikul Desantri dari Tegal. Karena dapat privilege, Mbak Talita. Makanya maksa. Kita tunggu saja, kita tunggu ya. Dari Abdurrahman Al-Qaraja, pasti mereka akan mengkonfirmasikan nasab Balawi kepada mereka. Kepada siapa? Syekh Abdurrahman bin Majid Al-Qaraja. Kemudian juga akan mengkonfirmasikan kepada Husain Haidar Al-Hashimi. Kita tunggu saja, saudara ya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Biarin kepanasan, biarin. Di ini aja tuh, dihujani susu. Biar dingin, saudara ya. Subhanallah. Aduh, masalah. Kabur, ya saya takut itu sama Kang Muhammad S. Ngeri kalau sudah di roasting sama Kang Muhammad S ya. Subhanallah, saudara. Gimana sih kon, Kang Ting It? Naiklah Kang Ting It. Kang Ting It itu yang mana? Nanti bilang guys, saya yang punya akun Kang Ting It gitu. Nanti kita ngobrol di TikTok ya. Nah, barangkali di sini bisa dipahami ya. Kesimpulannya, terima kasih Kang Putra Nusantara. Subhanallah. Terima kasih, syukron jazilan wa jazakumullahu khairal jaza. Apa tadi kesimpulannya nih? Kesimpulannya, kalau memang itu benar adalah akunnya atau yang dihubungi itu adalah benar-benar Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi, maka yang kita lihat adalah argumentasinya. Beliau menggunakan argumentasi bahwa Balawi itu adalah sudah syuhroh yang tersebar atau syuhroh dan istifadah yang sudah tersebar kemana-mana dan mengalahkan keluarga yang lain. Tetapi kalau ditelusuri lagi nanti kan akan kelihatan. Begitu juga dengan Ibrahim bin Mansur gitu, dan itu sudah saya jelaskan pada kesempatan yang lalu. Kemudian selanjutnya, ketika kita menelusuri atau membaca, menelaah kitab ini, Muqaddimat fi Ilmil Ansab, dari beberapa kaidah-kaidah yang dijelaskan oleh Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi, baik itu mengenai al-bahis fi ilmil ansab ruknun min arkani hadzal ilm alladzi laulahu la asbaha ilmul ansab urdatan li ta'addudiyatil ara'. Nah, itu tidak sesuai dengan pandangan beliau tadi. Dua tuh. Kemudian yang ketiga, dalam salah satu statement yang beliau sampaikan di tahun 2020, lebih tepatnya tanggal 17 April 2020, beliau itu ya, ini nih saya pahami dari statement beliau bahwa beliau itu lebih lebih fokus terhadap nasab-nasab yang dekat, bukan nasab-nasab yang jauh, karena ketika nasab-nasab yang jauh itu sulit untuk dikonfirmasi. Nah, sehingga ketika juga kembali kepada kitab yang beliau tulis juga, terlebih lagi mengenai DNA, harusnya persoalan DNA-nya Balawi itu juga harus ditanyakan kepada Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi. Jangan hanya menyatakan atau mempertanyakan apakah nasab Balawi itu sabit atau tidak. Jangan begitu. Pertanyaannya kurang lengkap. Gitu, saudara. Hah?
12 pertanyaan itu harusnya disampaikan kepada para ahli-ahli nasab. Disampaikan kepada misalnya Syekh siapa Mahdi Ar-Rojai, ditanyakan kepada Ibrahim bin Mansur, ditanyakan juga kepada Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi. Harusnya seperti itu. Karomah ente apa Gus? Saya nggak punya karomah, nggak punya cemen ente betul. Saya sangat cemen, saudara. Ya subhanallah, astagfirullah, masallah, masallah. Begitu saudara. Dari sini sudah bisa kita pahami ya saudara. Paham tidak kan gitu? Paham tidak? Gitu kan? Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bisa difahami oleh teman-teman semua, dan juga mudah-mudahan menambah wawasan serta pengetahuan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Saya jadi panas saudara gara-gara Kang Muhammad S ini, masya Allah ya. Dan tidak lupa ya, seperti tradisi kita setiap malamnya, setiap live streaming kita doakan semuanya ya untuk umat Islam dimanapun mereka berada. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad, Allahumma rizq ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.